Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Khaira. Video ini aku buat untuk keperluan ujian akhir aku ya teman-teman. Jadi di video ini aku disuruh untuk membuat narasi tentang pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN, yakni di Kalimantan Timur. Oke, di sini aku akan memberikan beberapa opini-opini aku dan juga dampak serta kira-kira waktu yang dibutuhkan sebuah daerah untuk menjadi ibu kota negara yang baru. Ya, pastinya bakal sulit banget pasti karena Jakarta sendiri sudah menjadi ibu kota negara kita lebih dari 50 tahun lamanya sejak Indonesia merdeka. Yang sebelumnya memang ibu kota dari Indonesia ini sempat ada di daerah istimewa Yogyakarta, namun dipindahkan ke Jakarta. Oke, berikut narasinya. Kota ibu kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, lalu lintas yang padat, dan masalah-masalah lingkungan. Namun, Jakarta juga menjadi simbol kemajuan dengan infrastruktur modern, pusat bisnis internasional, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur diinisiasi untuk meredakan beban Jakarta, mengurangi kesenjangan pembangunan antar pulau, dan mendukung pengembangan ekonomi di luar Jawa. Kelebihan melibatkan potensi pengembangan wilayah baru, peningkatan distribusi pembangunan, dan peluang investasi, namun kekurangannya melibatkan tantangan dan dalam pemindahan infrastruktur, adaptasi masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan alam. Pendapat saya, kelebihan ibu kota Jakarta adalah sebagai pusat bisnis yang sudah mapan, sementara kekurangannya adalah masalah lingkungan dan kepadatan. Sebagai gantinya, membangun ibu kota negara baru di Kalimantan Timur memiliki kelebihan potensi pembangunan baru dan distribusi pembangunan yang merata. Namun, perlu diatasi kekurangan terkait pemindahan infrastruktur dan dampak lingkungan. Pemilihan antara keduanya harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan berkelanjutan, keadilan regional, dan dampak sosial. Pemindahan ibu kota Jakarta ke ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur akan memiliki dampak sosial yang signifikan. Beberapa dampak tersebut termaksud sebagai berikut. Yang pertama, imigrasi penduduk. Proses pemindahan dapat menyebabkan migrasi besar-besaran penduduk dari Jakarta ke IKN. Ini dapat mengakibatkan perubahan dalam struktur sosial dan budaya di kedua lokasi. Yang kedua, ada pembentukan komunitas baru. Di IKN akan terbentuk komunitas baru yang mungkin memiliki tantangan adaptasi awal baik dalam interaksi sosial maupun pengembangan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengaruh terhadap pekerjaan dan ekonomi lokal. Pemindahan ibu kota akan mempengaruhi sektor pekerjaan dan ekonomi lokal di Jakarta serta memberikan dorongan baru bagi pertumbuhan ekonomi di IKN. Ini dapat memicu perubahan pola pekerjaan dan distribusi pendapatan. Yang keempat, ada dinamika kultural dan sosial. Pemindahan ibu kota akan membawa perubahan dalam dinamika kultural dan sosial, termasuk interaksi antar budaya antar penduduk Jakarta dan IKN. Adopsi kebiasaan, tradisi, dan gaya hidup baru dapat memunculkan variasi budaya. Yang kelima, ada tantangan infrastruktur dan pelayanan sosial. Pemindahan ibu kota juga akan menantang infrastruktur dan pelayanan sosial di IKN. Perlu diatasi dengan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang memadai untuk mendukung kehidupan sosial masyarakat. Yang keenam, perubahan sosial dan ekonomi. Pemindahan ibu kota dapat mempengaruhi struktur sosial ekonomi di kedua lokasi. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam nilai properti, harga barang dan jasa, serta aksesibilitas terhadap layanan publik. Dampak ketujuh, dampak terhadap komunitas adat. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga dapat memiliki dampak pada komunitas adat setempat. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pelestarian budaya lokal yang menjadi faktor terpenting. Dalam implementasinya, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek-aspek ini untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah tersebut. Selanjutnya, saya juga akan memberikan pendapat terkait waktu yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah negara yang baru.
Waktu yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota IKN di Kalimantan Timur dapat bervariasi tergantung berbagai faktor, termasuk skala proyek, kompleksitas infrastruktur yang dibutuhkan, serta kelancaran proses konstruksi dan perizinan. Proses ini melibatkan tahap perencanaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemindahan institusi pemerintahan. Sebagai panduan umum, proyek-proyek besar serupa biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Pembangunan IKN kemungkinan akan memerlukan beberapa tahap pembangunan, dimulai dari infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air, dan fasilitas umum lainnya, sehingga pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan perkantoran. Penting untuk dicatat bahwa proyek semacam ini tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga pemindaian berbagai instansi pemerintahan dari layanan publik. Oleh karena itu, estimasi waktu yang akurat akan sangat tergantung pada perencanaan yang matang, dukungan logistis, dan penanganan efisiensi terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses pembangunan. Sebaiknya, perkiraan waktu yang lebih rinci dapat diperoleh dari pihak berwenang yang menangani proyek tersebut, dan perkiraan tersebut dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan situasi. Baik teman-teman, sekian narasi dari saya. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.